Award for releasing me. You're my new... Huh? Stop right there! Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu pagi di Nerdmin Comic Books yang memperlihatkan SpongeBob dan juga Patrick yang sedang memilih buku komik. Hingga pada saat itu, SpongeBob yang tidak sengaja telah menemukan kartu perdagangan gelembung kotor yang terbilang sangat langka ya guys. Bubble Bass yang muncul secara tiba-tiba dari kardus sangat kegirangan setelah melihat kartu langka itu. Dia pun seketika langsung menyenggol mereka berdua hingga keluar menggunakan bokong besarnya hanya untuk mengambil kartu langka untuk koleksi Dirty Bubble-nya. Bubble Bass kemudian langsung membayar kartu langka yang berhasil dia curi. Dia pun sangat menyukai kartu langka tersebut. Pada saat Bubble Bass sudah berada di rumahnya sembari membawa kartu langka itu, ibunya datang yang telah mencium aroma bau badan dari Bubble Bass yang tidak sedap. Ibunya tahu bahwa anaknya telah pulang dari toko buku komik, kemudian menyuruh anaknya untuk segera pergi mandi. Saat Bubble Bass sedang berendam di bak mandi, dia telah memiliki salah satu koleksi sabun Dirty Bubble untuk mandi busa kotor dengan gelembungnya. Setelahnya, Bubble Bass langsung membuka isi kartu yang telah berhasil dia curi sebelumnya. Setelah dibuka, ternyata itu sebatang permen karet Dirty Bubble. Tanpa disadari olehnya, permen karet itu telah tertawa jahat yang akhirnya dimakan oleh Bubble Bass. Karena permen karet itu sudah lawas, membuat perut Bubble Bass mengalami gangguan pencernaan. Dan akhirnya Bubble Bass pun telah kentut di dalam bak mandi. Secara bersamaan, muncullah gelembung besar yang disebut dengan Dirty Bubble yang keluar dari bak mandi karena Bubble Bass kentut. Dirty Bubble menjelaskan bahwa dia bisa bebas dikarenakan Bubble Bass telah memakan permen karet kering itu, yang memang dia telah terperangkap akibat permen karet Mermaid Man. Lalu Dirty Bubble langsung memakan Bubble Bass sebagai tanda pertemanannya. Hal itu membuat Bubble Bass yang berada di dalam Dirty Bubble sangat ketakutan. Tak berselang lama dari itu, datanglah ibunya yang melihat kamar mandinya telah berantakan. Ditambah lagi tubuh Bubble Bass sangat kotor padahal sedang mandi. Bubble Bass menjelaskan bahwa ini bukanlah salahnya, melainkan kesalahan dari Dirty Bubble yang sudah memakannya dan membuatnya terjebak di dalam tubuhnya. Hingga muncullah sifat jahat dari Dirty yang langsung menyerang ibu Bubble Bass hingga membuat kekotoran di rumahnya. Lalu setelahnya, Dirty Bubble dan juga Bubble Bass telah keluar dari rumahnya. Terlihat bahwa Bubble Bass sangat tersiksa karena Dirty Bubble telah meniru seluruh tubuhnya untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Karena bila dia melakukan kejahatan, maka dia akan terbebas dari segala tuduhan. Karena nantinya yang disalahkan adalah Bubble Bass. Kini Dirty Bubble akan memanfaatkan tubuhnya untuk melakukan kejahatan. Bahkan saat itu, dia berlari ke jalanan dan berbuat kerusuhan membuat para pengendara mobil was-was akan ulahnya itu. Kali ini Dirty Bubble akan masuk ke dalam tempat bank untuk berbuat kejahatan lagi. Saat orang-orang sedang mengantri, Dirty Bubble langsung membuat onar dengan menyebarkan bau yang tidak sedap, sehingga membuat orang-orang jijik dan pergi dari tempat itu. Saat Dirty Bubble keluar dari bank, dia telah berhasil mencuri uang di bank tersebut. Lambat waktu, akhirnya Bubble Bass merasakan kenikmatan berbuat kejahatan. Lalu datanglah polisi laut untuk menangkapnya. Bukannya takut, justru Dirty Bubble dengan kemampuannya langsung menyerang polisi hingga membuatnya ketakutan. Akhirnya, kini Bubble Bass benar-benar bisa menikmati rasanya menjadi seorang penjahat yang dibackingi oleh Dirty Bubble yang haus akan kejahatan. Sembari berjalan, Bubble Bass akan merencanakan kejahatannya lagi bersama dengan sahabat barunya itu.
Singkatnya, kini Bubble Bass telah berada di restoran Krusty Krab untuk makan siang. Bubble Bass meminta kepada Squidward untuk mengeluarkan semua menu Krabby Patty-nya. Tuan Krab yang kegirangan mendengar bahwa ada orang yang memborong dagangannya, seketika itu langsung memindahkan Squidward ke kursi karena saking culasnya dalam melayani pembeli. Tuan Krab langsung memanggil SpongeBob untuk menyiapkan seluruh menunya. Hingga SpongeBob gerak cepat telah berhasil menyiapkan menu itu di dalam wadah berukuran besar. Lalu makanan itu langsung dilahap habis secepat kilat oleh Bubble Bass dan juga Dirty Bubble. Kebrutalan yang dilakukan oleh mereka berdua tidak hanya sampai di situ saja ya guys. Bubble Bass dan juga Dirty Bubble langsung mencuri uang milik Tuan Krab di kasirnya dengan memakan uang-uang tersebut. Sehingga hal itu tentunya membuat Tuan Krab sangat marah setelah semua uangnya dicuri. Lalu setelahnya, kelakuan jahatnya mulai muncul kembali. Kerusuhan dan penyerangan telah dilakukan oleh mereka berdua, sehingga membuat SpongeBob dan juga Squidward sangat ketakutan. Berbeda halnya dengan Patrick yang lagi santuy nih coy, yang akan melahapnya. Untung saat serangan dilancarkan, Patrick berhasil diselamatkan oleh SpongeBob. Kemudian Dirty Bubble yang langsung melahap Krabby Patty tanpa berhenti. Bahkan saat itu, pelanggan yang sedang makan Krabby Patty telah diganggu dan mencuri Krabby Patty mereka semua. Sehingga kekacauan besar pun mulai terjadi lagi. Dan pada akhirnya membuat seluruh pelanggan Tuan Krab pergi meninggalkan restorannya. Tuan Krab pun sangat bersedih, namun dia harus segera pergi menyelamatkan diri dari serangan kotoran yang dilancarkan oleh Bubble dan juga sahabatnya. Mereka berempat langsung segera masuk ke dalam kantor Tuan Krab. Di sana SpongeBob yang ketakutan, dia berandai-andai bila ada Mermaid Man, pasti kejahatan akan dimusnahkan dari perlautan. Namun Tuan Krab langsung pergi ke lemari rahasianya, yang dimana tempat rahasia tersebut telah menyimpan keempat kostum superhero yang melawan segala jenis bentuk kejahatan. Lalu mereka berempat langsung mengenalkan satu persatu tentang kostum pahlawan dengan bangganya seperti Mermaid Man. SpongeBob kemudian melemparkan senjata shurikennya ke arah Bubble Bass. Namun ternyata senjata tersebut berhasil ditiup hingga membuat SpongeBob terkena senjata shurikennya sendiri. Kini giliran Tuan Krab menggunakan cakar kepitingnya. Namun serangan itu lagi-lagi berhasil dihentikan oleh Dirty Bubble. Tentu saja karena tangannya telah masuk ke dalam balon kotor itu, Tuan Krab sangat panik dan langsung segera berlari untuk membersihkan capit kepitingnya agar tidak ternoda oleh kotoran yang menempel. Berikutnya adalah Squidward yang menyerang menggunakan serangan gelombang getaran negatif. Namun dengan sangat mudahnya Dirty Bubble berhasil mementalkan serangan itu kepada Squidward dan membuatnya terlempar. Kini hanya Patrick saja yang belum menyerangnya, karena sekarang Patrick adalah satu-satunya harapan terakhir bagi mereka. Namun nyatanya saat si Patrick mencoba kekuatannya dengan cara menekan tubuhnya, namun sayangnya tidak terjadi apa-apa. Hal itu membuat Bubble Bass dan juga Dirty Bubble ketawa habis-habisan. Hingga disinilah satu serangan penuh dilancarkan yang membuat mereka bertiga menjadi kotor. Terlihat setelah banyak mengeluarkan serangan, Dirty Bubble mengatakan kepada Bubble Bass bahwa dia hampir kehabisan kekuatan serangan kotornya. Bubble Bass yang sekarang menikmati kejahatannya telah memiliki sebuah ide untuk mengisi kekuatannya lagi, yaitu dengan pergi ke rumah Plankton. Di sana Bubble Bass langsung membeli semua menu yang ada di restoran Plankton dengan memberikan uang terlebih dahulu. Plankton kemudian memberikan semua menu yang sebelumnya telah dipesan. Saat Dirty Bubble memakannya, ternyata kekuatan dan tenaganya telah bertambah dengan sangat pesat. Menurut Bubble Bass bahwa restoran ini menyediakan makanan yang busuk, sehingga Dirty Bubble pun sangat menyukai makanan itu untuk meningkatkan kekuatan kotornya. Tak henti-hentinya Dirty Bubble memakannya karena dia tahu makanan ini bisa membuat dia sangat kuat. Bahkan setelah bermenit-menit memakannya, kini tubuhnya semakin lebih membesar daripada sebelumnya. Dia pun bernafsu lagi untuk mencari makanan tersebut. Bahkan saat Plankton sedang menghitung duitnya langsung diinjak oleh Dirty Bubble setelah menghancurkan tembok rumahnya.
Lalu Dirty Bubble yang masih lapar langsung melahap seluruh makanan yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh Plankton dan membuat Bubble Bass kini semakin ketakutan karena perutnya sudah terisi penuh. Setelah menghabiskan seluruh makanan itu, kini Dirty Bubble telah menjadi gelembung besar yang perutnya diisi oleh makanan dari Plankton. Namun hal itu tidak berselang lama karena akibat makan terlalu berlebihan membuat lubang-lubang kecil timbul di tubuhnya, sehingga akhirnya Dirty Bubble pun meledak. Lalu di sini Bubble Bass berjanji bahwa dia tidak akan dikendalikan lagi oleh kejahatan apapun. Ibunya kemudian telah datang dan menyeret anaknya untuk segera pulang dan membersihkan tubuhnya yang kotor. Yang kemudian di sini film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. My, what a cute little hive thing to get in the swing while you work you. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toe. Film diawali tentang Hans yang menceritakan tentang sebuah dongeng ikan yang berjudul Salju Kuning dan 7 Jeli sembari membawa buku dongeng. Kemudian Hans langsung membuka buku dongeng tadi. Dalam buku tersebut menceritakan seorang pangeran cilik namanya sebut saja SpongeBob. Ia tinggal di sebuah kastil bersama dengan ibu tirinya bernama Karen. Ibu tirinya sangat jahat terhadap SpongeBob. Lalu cerita dongeng pun kemudian dimulai, yang mana di suatu kastil terdapat para warganya yang sedang beraktivitas seperti biasanya. Kemudian tak berselang lama dari itu, telah muncul Pangeran SpongeBob yang terlihat sangat senang menyapa para warganya dengan riang gembira. Bahkan tak hanya sampai di situ saja kebaikan yang telah dilakukan olehnya, ia pun memberikan beberapa permata kerajaan yang tak ternilai harganya. Banyak sekali warganya yang telah diberikan oleh SpongeBob karena emang dia sangat dermawan. Lalu di pagi hari itu, SpongeBob pun telah menyapa ke sebuah sumur harapan. Tujuannya sendiri untuk melakukan duet dengan bayangannya sendiri, sembari memberikan sapaan yang ceria. Kemudian mereka berdua pun saling bernyanyi satu sama lain dengan nyanyian riang gembira. Hal itu membuat Pangeran SpongeBob sangat menyukainya. Di saat yang bersamaan ketika ada burung-burung yang berterbangan di sekitar kastil, muncullah tangan ibu tiri SpongeBob yaitu Karen yang meremet burung tersebut. Kemudian dengan mode marahnya, ia pun langsung membawa sebuah barang. Lalu barang itu langsung dilemparkan tepat di sumur harapan di saat SpongeBob sedang bernyanyi. Alhasil tentunya bayangan di sumur harapan itu langsung sirna dan air tersebut langsung mengenai ke tubuh SpongeBob. Di sana Ratu Karen mengatakan jangan bernyanyi sampai ia mendapatkan kabar terbaru paginya. Namun ketika ia memasangkan sebuah kabel ke kepalanya, ia tak mendapatkan kabar apapun. Sehingga Karen pun langsung melempari barang-barang di kepala SpongeBob. Kemudian Karen yang kesal lalu langsung memerintahkan SpongeBob untuk segera membersihkan toilet di kerajaan. Apabila tidak dikerjakan maka ia tak mendapatkan jatah makan. Sontak saja SpongeBob pun sangat senang sekali saat dia diberikan pekerjaan itu. Lalu sang ratu langsung memegang SpongeBob sembari memperhatikan tubuh SpongeBob yang semakin hari semakin membesar. Lalu setelahnya Karen langsung melepaskan SpongeBob hingga terjebur ke dalam sumur harapan. Setelahnya sang ratu langsung pergi ke sebuah tempat yang mana di sana sang ratu langsung berkaca di cermin ajaib. Lalu menanyakan kepada cermin itu siapa di antara SpongeBob dan juga Karen yang lebih persegi. Tak berselang lama dari itu muncullah si Plankton penghuni cermin ajaib yang kemudian langsung memuji mengenai bentuk tubuh yang persegi. Namun tetap saja bentuk persegi tersebut yang paling terbaik jatuh kepada SpongeBob. Tentu saja hal itu membuat Karen langsung marah dan murka. Bahkan perkataan Plankton pun tak dihiraukannya. Ia pun langsung mencabut kabel yang terhubung dengan Plankton.
Saking Ratu Karen ingin dipuji memiliki bentuk tubuh yang persegi di negeri ini, ia perlu menghilangkan kuadrat sifat kaku SpongeBob. Karena ia tak tahu caranya, ia pun memikirkan cara lewat program di otaknya, yang mana rencana tersebut diperlihatkan bahwa Karen ingin menghancurkan bentuk persegi pada tubuh SpongeBob. Kemudian setelah mendapatkan ide gilanya itu, Karen langsung memanggil sang pemburu bernama Bubble Bass yang saat itu terlihat sedang latihan. Ia pun langsung berlari secepat kilat hingga singkatnya sampailah ke tempat kastil sang ratu. Karena Bubble Bass yang memiliki sifat penjilat, ia pun selalu memuja sang ratu. Lalu dalam pertemuan itu, Bubble Bass diperintahkan agar membawa sang pangeran pergi ke sebuah hutan. Tujuannya sendiri untuk memotong sudut perseginya. Awalnya Bubble Bass menolak permintaan yang konyol itu karena pada dasarnya dia merupakan pemburu yang baik. Namun karena sang ratu terus-menerus memaksa dan mendesak Bubble Bass agar melakukan tugas tersebut sembari memberikan sebuah ancaman kepadanya. Apabila ia tak melakukannya, maka Karen akan mengeksekusi Bubble Bass sama halnya seperti gambaran di otak kepala Karen yang telah direncanakan. Sontak saja hal itu pun membuat Bubble Bass sangat ketakutan. Apalagi di saat itu Karen langsung menyerang Bubble Bass sebagai peringatan dengan lasernya. Singkatnya, yang memperlihatkan Bubble Bass bersama dengan SpongeBob yang sedang berada di sebuah hutan. Terlihat SpongeBob yang sangat menikmati momen tersebut. Sementara itu Bubble Bass yang mengejar SpongeBob dari belakang hingga membuatnya kecapean. Lalu SpongeBob pun menghampiri Bubble Bass karena ia mengira bahwa Bubble Bass sedang kelaparan. Ia pun kemudian langsung mengecek di tasnya untuk membuatkan Bubble Bass makanan. Sementara itu Bubble Bass yang dari belakang langsung berniat ingin memotong bentuk persegi SpongeBob. Namun aksinya langsung berhenti ketika SpongeBob memberikan makanan Krabby Patty-nya. Tentu saja kebaikan yang diberikan SpongeBob benar-benar membuat Bubble Bass sangat terharu. Karena ia sendiri telah diperintahkan oleh sang ratu untuk memotong bentuk tubuh SpongeBob. Dalam momen mengharukan itu, Bubble Bass pun jujur kepada SpongeBob bahwa ia telah disuruh oleh sang ratu agar memotong bentuk sudut SpongeBob. Hal itu tentunya membuat SpongeBob dibuat sangat bimbang dan ketakutan. Ia pun bertingkah aneh layaknya orang yang sedang kebingungan. Ia tak menyangka bahwa ibu tirinya tega melakukan hal jahat kepadanya. Bubble Bass kemudian memerintahkan SpongeBob agar jangan kembali lagi serta bersembunyi di dalam hutan agar dirinya tidak diburu lagi oleh sang ratu. Lalu setelah SpongeBob pergi, Bubble Bass pun langsung memakan Krabby Patty itu dengan lahapnya. Ia pun mewanti-wanti SpongeBob agar secepatnya pergi dari tempat itu. SpongeBob yang ketakutan karena bentuk perseginya akan dipotong, ia pun berlari secepat kilat. Kemudian di saat itu SpongeBob telah lengah hingga terjatuh ke dalam jurang. Untung saja sebelumnya terjatuh ke tanah, tubuhnya sempat mengenai pepohonan beberapa kali. Dan pada akhirnya SpongeBob pun harus benar-benar terjatuh. Di sana dia pun dibuat sangat ketakutan karena ia berhalusinasi melihat pepohonan seperti hantu yang bergerak sangat menyeramkan. Bahkan penampakan itu kerap muncul yang membuat SpongeBob langsung berteriak histeris. Lalu ia pun segera berlari mencari tempat yang aman. Kemudian di saat ia sedang berlari tadi, SpongeBob pun tak sengaja melihat ada sebuah rumah sarang kecil di jurang itu. Untuk memastikan bahwa di sarang itu tak ada orang, karena ia juga akan memasuki rumah itu untuk bersembunyi, ia pun mencopot matanya, kemudian memasukkan kedua bola matanya ke dalam. Yang mana di sana ternyata banyak sekali tempat tidur yang berjejeran. Saat itu SpongeBob pun masuk ke dalam, karena emang di sana sangat sepi. Saat itu banyak sekali cairan jelly berwarna ungu yang berceceran di mana-mana. Tak hanya sampai di situ saja, di rumah itu juga terdapat 7 kursi kecil sesuai dengan namanya masing-masing. SpongeBob yang melihat tempat itu sangat kotor, ia pun berinisiatif untuk membersihkan rumah tersebut. Berharap ia diperbolehkan untuk tinggal sementara waktu di tempat itu. Alhasil, SpongeBob pun langsung segera bergegas membersihkannya sembari diiringi dengan nyanyian kebahagiaan.
Dalam membersihkan tempat itu, SpongeBob telah dibantu oleh sekumpulan hewan-hewan. Hingga di saat ketika ia sedang mengepel lantai, tongkat pelnya tak sengaja menempel di noda jelly. Sementara itu di tempat yang lain terlihat 7 ubur-ubur yang dikenal sebagai 7 jelly sedang menambang di sebuah perbukitan. Mereka bertujuh bekerja dengan sangat giat dan riang gembira menikmati pekerjaan mereka masing-masing. Terlihat mereka bertujuh juga sangat akrab dengan satu sama lain. Tak berselang lama dari itu, alarm telah berbunyi menunjukkan waktu kerja mereka telah usai. Sontak saja, 7 ubur-ubur itu langsung segera pulang ke rumah mereka bersama-sama dengan menggunakan kereta dorong mereka sembari membawa hasil tambang jelly mereka yang sebelumnya telah ditambang. Singkatnya, setelah mereka pulang ke rumah, justru mereka dikejutkan dengan pemandangan SpongeBob yang sedang tertidur sembari mendengkur. Para ubur-ubur mengira bahwa di rumahnya terdapat monster yang sedang tertidur. Dan yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Bye-bye. Thanks, Krusty. You little jelly, save my sickeningly square friend. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leaving like Film melanjutkan kembali yang mana saat itu SpongeBob yang sedang tertidur di rumah 7 ubur-ubur. Saat itu ketujuh ubur-ubur tersebut mengira SpongeBob adalah monster, sehingga mereka bertujuh langsung menyerang SpongeBob yang sedang tertidur beramai-ramai. Sehingga hal itu menyebabkan SpongeBob langsung terbangun dari tidurnya dan membuat ketujuh ubur-ubur itu langsung ketakutan. Saat itu SpongeBob langsung menyambut dengan senang hati serta berkenalan hingga membuat tubuhnya kesetrum. Saat itu ubur-ubur bernama Sandy ingin mengajak kenalan dengan SpongeBob, namun SpongeBob mengatakan bahwa ia sudah mengetahui nama mereka masing-masing dari tempat kursi meja makan. Satu persatu SpongeBob berhasil mengenali ketujuh ubur-ubur sesuai dengan nama mereka masing-masing. Berkat kecerdasan SpongeBob membuat ketujuh ubur-ubur itu sangat senang sekali, kecuali Squidward yang gak terlalu senang dengan kedatangan SpongeBob ke rumahnya. Ia pun langsung menyetrum tubuh SpongeBob. Saat itu SpongeBob langsung memperkenalkan namanya kepada ketujuh ubur-ubur itu, sehingga membuat mereka semua dibuat sangat terkejut karena mereka tahu bahwa ada seorang pangeran kerajaan di rumahnya. Saat itu SpongeBob akan menjelaskan kronologinya mengapa ia bisa berada di sini. Akan tetapi si Patrick malah mengganggunya dengan memakan acar. Kemudian SpongeBob melanjutkan cerita lagi. Sementara itu di tempat yang lain, yang memperlihatkan Bubble Bass, seorang pemburu, telah berbohong kepada sang ratu bahwa ia telah memotong sudut sang pangeran hingga membuatnya menangis serta memakan sudutnya. Ratu yang mendengarnya dibuat sangat senang sekali. Untuk memastikan bahwa sang ratu paling sudut di antara yang lain, kemudian langsung memanggil cermin ajaib di dinding. Namun belum saja Karen bertanya, si cermin ajaib mengatakan bahwa yang masih paling persegi di antara yang lain tetap dipegang oleh sang pangeran, sehingga tentunya membuat Karen langsung murka. Bubble Bass yang takut rahasianya terbongkar, akhirnya ia pun berusaha untuk menutupi masalah tersebut. Namun Karen langsung mendekati ke arah Bubble Bass sembari memperlihatkan gambaran video yang ada di layar monitornya, sehingga membuat Bubble Bass langsung ketakutan. Namun ia berusaha untuk mengelabui sang ratu agar tidak percaya dengan omongan dari si cermin ajaib. Awalnya Karen percaya, namun itu hanya tipuan saja, sehingga pada akhirnya sang ratu langsung membuang Bubble Bass ke tempat pembuangan buaya. Terlihat Bubble Bass yang berkali-kali tubuhnya tercabik-cabik, namun takdir berkata lain. Pada akhirnya Bubble Bass pun langsung dimangsa. Karen kemudian langsung bertindak seorang diri dengan mengubah penampilannya menjadi seorang nenek-nenek tua untuk menipu SpongeBob. Lalu Karen pun langsung ke tempat lab miliknya untuk menciptakan makanan bola beracun ke dalam lapisan permen yang tak seorang pun menolaknya. Setelah permen tersebut sudah siap, Karen langsung segera pergi untuk mencari keberadaan SpongeBob.
Sementara itu di tempat yang lain terlihat ketujuh ubur-ubur telah keluar dari rumahnya untuk berangkat pergi bekerja. SpongeBob pun berterima kasih kepada mereka bertujuh karena telah mengizinkannya menginap. Saat itu, si Gary yang berangkat terakhir langsung memeluk SpongeBob karena saking baiknya, meskipun tubuh SpongeBob harus terkena sengatan dari tentakelnya. Saat setelah Gary sudah pergi dari rumah, SpongeBob telah dikejutkan dengan kedatangan nenek-nenek tua, yang mana itu adalah Karen yang menyamar. SpongeBob yang belum tahu, akhirnya langsung membiarkan Karen masuk ke dalam rumah. Saat Karen sudah berada di dalam rumah, Karen pun langsung menawarkan makanan berbau busuk tersebut untuk diberikan kepada SpongeBob. Namun SpongeBob yang sudah melihat penampilan dari jajanan itu langsung menolaknya, sehingga Karen berusaha untuk memanas-manasi SpongeBob agar mau memakannya. Bahkan Karen pun berpura-pura mencicipi makanan tersebut. Akhirnya membuat SpongeBob langsung tergiur. Saat pertama kali gigitan pertama, SpongeBob merasa aneh. Namun tak berselang lama dari itu SpongeBob merasakan nikmat hingga membuatnya tertidur untuk selamanya. Hal itu tentunya membuat Ratu Karen dibuat sangat senang sekali karena dia menjadi satu-satunya orang yang paling kotak. Lalu saat itu datanglah si Patrick yang telah bertemu dengan Ratu Karen. Si Patrick kemudian mulai memandangi Ratu Karen yang sedang menyamar, hingga si Patrick pun sadar bahwa di rumahnya terdapat Ratu Karen yang jahat sama seperti yang pernah diceritakan oleh SpongeBob. Si Patrick kemudian langsung berteriak membuat si Ratu Karen panik, langsung membekap mulut si Patrick. Namun si Patrick langsung segera mengeluarkan sengatannya dan kabur. Saat berada di luar, si Patrick langsung memberikan sinyal sengatan yang merupakan tanda bahaya. Sinyal tersebut berhasil mengenai ketujuh ubur-ubur yang sedang bekerja. Mengetahui tanda sinyal bahaya itu bahwa ada sang ratu, mereka pun segera bergegas pergi untuk pulang ke rumah. Saat mereka sudah berada di sana, keenam ubur-ubur itu telah melihat SpongeBob sudah tertidur untuk selamanya. Si Patrick bercerita bahwa SpongeBob telah diberi racun oleh sang ratu sehingga membuat SpongeBob tertidur. Akhirnya ketujuh ubur-ubur itu langsung murka dan segera mengejar sang ratu yang telah kabur melarikan diri. Saat mereka sudah berada di hutan, terlihat ketujuh ubur-ubur itu telah berhasil mengejarnya. Namun naasnya Ratu Karen telah menggunakan mesin nosnya untuk segera pergi melarikan diri secepat kilat. Namun saat itu ketujuh ubur-ubur itu tetap mengejarnya, bahkan sampai ke tempat kerajaan dengan amarah yang menggebu-gebu. Ratu Karen yang ketakutan langsung segera pergi ke ruangan rahasianya. Kemudian langsung memanggil cermin ajaib. Namun sebelum menjawab pertanyaan, secara tiba-tiba saja datanglah ketujuh ubur-ubur itu. Karen pun langsung pergi ke tempat rahasianya lagi, yang mana hal itu langsung diikuti oleh ketujuh ubur-ubur. Lalu si cermin ajaib langsung pergi dari tempatnya. Saat itu mereka pun saling kejar-kejaran di lantai yang bertingkat, hingga Karen sudah tak memiliki jalan keluar untuk kabur melarikan diri. Namun Karen memiliki akal untuk menakut-nakuti ketujuh ubur-ubur dengan menggunakan sebuah batu. Namun ketujuh ubur-ubur itu tak gentar sama sekali, malah mereka menggunakan beberapa obeng untuk memprotoli tubuh Karen. Sehingga Karen yang panik langsung melepaskan batu itu hingga terjatuh ke tanah tepat mengenai si plankton yang sedang pergi melarikan diri. Akhirnya ketujuh ubur-ubur itu berhasil memprotoli sekrup yang berada di tubuh si Ratu Karen hingga membuatnya tumbang berserakan. Setelah berhasil membuat Karen sirna, terlihat SpongeBob yang masih tertidur di bawah mantra sang ratu. 7 jeli menempatkan SpongeBob ke dalam wadah spon, tujuannya agar tidak berjamur. 7 ubur-ubur itu pun bersedih dan menangis hingga tangisan tersebut menyemprotkan air mata tepat di tubuh SpongeBob secara bersamaan. Sehingga dari air tangisan itulah SpongeBob bisa terbangun dari mantra sang ratu. 7 ubur-ubur pun akhirnya dibuat sangat senang sekali karena sang pangeran telah terbangun dari tidurnya.
Di sana SpongeBob kemudian langsung dipeluk oleh ketujuh ubur-ubur sebagai tanda persahabatan mereka. Ya, meskipun tubuhnya harus gosong gara-gara kesengat oleh tentakel mereka masing-masing. Akhirnya mereka semua pun langsung merayakan keberadaan SpongeBob dengan cara menyanyi bersama-sama layaknya seperti film-film perindapan pada umumnya. Mereka pun saling bersuka cita telah melewati rintangan yang sangat menegangkan karena telah berhasil menyelamatkan sang pangeran kerajaan dari ratu yang sangat jahat. Dan pada akhirnya film pun telah berakhir hanya sampai di sini saja ya guys. Bye bye. Now this is a present I can play. Looking good. Uh-oh. Does someone have a... Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu malam yang memperlihatkan teman-teman SpongeBob yang sedang merayakan hari ulang tahun Patrick di tempat perkemahan. Di sana terdapat sebuah bingkisan yang langsung dimakan oleh si Patrick dengan rakusnya. Hal itu membuat teman-temannya merasa terkejut dengan kerakusannya. Kemudian di sini Larry si udang merah telah memberikan hadiah ultahnya kepada si Patrick. Setelah dibuka ternyata itu adalah hotdog yang langsung dimakan dan nyangkut di tenggorokan. Untungnya dia tidak tersedak. Lalu berikutnya diikuti oleh teman Patrick yang lain yang kado itu langsung dimakan juga. Kini giliran SpongeBob dan juga Sandy yang telah memberikan sebuah amplop yang dikiranya adalah makanan. Akan tetapi justru Sandy dan juga SpongeBob memberikannya sertifikat untuk mengadopsi bintang bayi di luar angkasa. Patrick pun sangat kecewa dengan hadiah itu. Dia hanya ingin diberi hadiah kue ulang tahun saja seperti teman-teman yang lain. Sandy kemudian memberikan sebuah teropong untuk digunakan oleh si Patrick yang masih saja kecewa. Namun ternyata si Patrick tetap saja nggak mau dengan hadiah tersebut. Bahkan Patrick marah yang langsung melemparkan teropong itu karena dia hanya ingin diberikan hadiah makan saja. Si Patrick kemudian ngambek dan langsung mengeluarkan mainan yang sebelumnya telah dimakan olehnya. Kemudian ketika si Patrick telah pergi, disinilah di luar angkasa yang memperlihatkan bayi bintang itu telah terjatuh tepat di tempat kabin milik si Patrick. Hal itu pun mengagetkan Patrick hingga membuatnya terbangun dari tidurnya. Kemudian mencelanya karena telah mengganggu waktu istirahatnya. Karena pada saat itu si Patrick penasaran karena bukan temannya yang mengganggu. Patrick pun sangat senang karena dia telah menemukan bayi bintang yang sangat lucu. Patrick kemudian menamai bayi bintang itu bernama Gunter. Bahkan karena lucu, dia ingin menjilat dan menciumnya. Namun hal itu membuat lidah dan mulutnya hancur karena saking panasnya. Sandy dan juga SpongeBob kemudian telah melihat bahwa mereka telah diterima dengan baik oleh si Patrick. Di sini Sandy telah memberikan sarung tangan sebagai pelindungnya dan juga memberikan alat untuk menggendong bayi Gunter. Tak hanya itu saja, Sandy juga telah mengembalikan bibir Patrick yang pecah-pecah. Hal itu kemudian membuat si Patrick sangat semangat lagi untuk mengajak Gunter bermain-main. Pada keesokan paginya yang memperlihatkan Larry yang sedang melatih teman-temannya untuk memperkuat otot-otot tubuhnya agar memiliki badan yang bagus seperti dirinya. Namun tidak sesuai dengan ekspektasi Larry karena hanya baru beberapa saat semua teman-temannya sudah kelelahan. Lalu datanglah si Patrick yang membawa baby Gunter yang bertemu dengan Larry. Di sana dia pun memperkenalkan kepada semua orang. Lalu Larry langsung mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam ruangan sauna untuk menghangatkan tubuhnya. Baby Gunter yang bertugas sebagai memberikan penambahan panas lagi. Larry pun ingin menambahkan suhu panas tersebut sehingga Baby Gunter langsung mengeluarkan cahaya kuningnya agar menambahkan suhu panas. Sehingga cahaya kuning itu membuat SpongeBob dan teman-teman yang berada di ruangan sauna langsung mengecil. Hal itu membuat Larry bersama dengan teman-temannya langsung mengusir Patrick dan juga yang lain karena telah membuat onar.
Di sana Patrick telah bertemu dengan ibu-ibu rempong yang sedang berjemur dan membakar cemilan batu. Salah satu cemilan itu telah mengenai jidat si Patrick. Patrick dan teman-temannya langsung menyapa mereka. Batu yang tadi terlempar kemudian dimakan oleh Baby Gunter. Kemudian tak berselang lama dari itu, Baby Gunter pun mengeluarkan kentutnya. Hingga di sanalah ternyata setelah dicek kentut itu bijilnya batu berlian. Hal itu membuat ibu-ibu semua ingin langsung membeli batu berlian mewah itu dengan ribuan dolar. Akan tetapi Patrick langsung menolaknya. Kemudian ibu-ibu itu saling bernegosiasi dan memberikan banyak batangan emas. Namun Baby Gunter langsung memakannya dan langsung mengeluarkan kentutnya kembali tepat di hadapan semua ibu-ibu, hingga menyebabkan seluruh tubuh ibu-ibu itu menjadi emas dan akhirnya menyebabkan batuk-batuk. Lalu Patrick kemudian langsung segera pergi dari tempat itu, diikuti oleh SpongeBob dan juga teman-temannya. Lalu di tengah-tengah perjalanan mereka pun telah bertemu dengan Per yang sedang bermain seorang diri. Baby Gunter pun sangat ingin bermain dengan Per, namun Patrick melarangnya karena dia takut bila Baby Gunter akan terluka. Sehingga disinilah si Patrick akhirnya mengizinkannya. Per yang baik langsung memberikan barang-barang mainannya kepada Baby Gunter, yang hal itu langsung menghancurkan semua mainannya. Namun ternyata Per sangat senang dengan penghancuran mainan tersebut. Berulang kali Per memberikan mainan itu untuk dihancurkan. Lalu Per langsung membawa Baby Gunter masuk ke dalam rumahnya, yaitu Tuan Crab, sehingga menyebabkan Patrick dan juga SpongeBob langsung panik. Saat berada di dalam rumah ternyata Per sedang bermain dengan seluruh uang Tuan Crab untuk dibakar oleh Baby Gunter. Sehingga Tuan Crab yang tahu ada bau-bau uang yang kebakar, dia pun langsung terbangun dari tidurnya karena panik. Dia pun langsung segera turun ke lantai bawah untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sanalah Tuan Crab melihat bahwa seluruh uang-uangnya telah ludes terbakar. Dia hanya berhasil menyisakan beberapa lembar saja, meskipun uang itu telah terbakar. Lalu Tuan Crab yang benar-benar sangat marah terhadap kelakuan Baby Gunter, dia pun langsung mengusirnya karena telah membuat kekacauan di rumahnya. Lalu Patrick pun langsung segera pergi dari tempat itu. Nah, disinilah si Tuan Crab sempat merasa sangat bersyukur karena uang selembar itu berhasil ia selamatkan. Namun secara tiba-tiba saja Per yang nakal malah meniup duit itu, akhirnya membuatnya terbakar. Tuan Crab pun langsung menjerit gelagapan. Saat berada di luar, kekacauan mulai terjadi kembali. Pasalnya Baby Gunter langsung membakar tempat kantin milik Plankton, sehingga hal itu membuat mereka semua khawatir. Apabila Baby Gunter tidak bisa mengendalikan kekuatannya, maka kekacauan besar akan banyak terjadi. Kemudian dengan berat hati Patrick harus mengembalikan Baby Gunter ke orbitnya lagi, yaitu tempat asalnya. Si Sandy langsung mengikat Baby Gunter dengan puluhan balon. Terbukti Baby Gunter berhasil diterbangkan, namun hanya beberapa saat saja karena balon itu telah mengenai burung camar yang siap saji bisa langsung dimakan. Sehingga Baby Gunter kembali lagi ke pangkuan Patrick. Kemudian di sini Sandy dan juga yang lainnya telah memiliki ide yang kedua, yaitu dengan melemparkan Baby Gunter menggunakan ketapel buatan sendiri. Dan cara itu ternyata sangatlah berhasil. Secepat kilat Baby Gunter telah berhasil keluar dari bumi dan melewati angkasa dan mengelilingi planet Saturnus secara berulang kali, hingga membuatnya kembali ke bumi dan menabrak orang yang sedang buang air besar. Si Patrick kemudian kembali dan mengambil Baby Gunter. Sandy kemudian langsung mengirim surat yang ditujukan kepada orang tua Gunter yang sebenarnya agar bisa membawa Gunter pulang bersama. Saat Sandy telah memasukkan surat itu ke tempat kotak pengiriman, datanglah Kang Pos. Yang gokilnya lagi, pengantaran kali ini langsung meluncur keluar angkasa.
Dengan secepat kilat akhirnya surat itu telah sampai di tujuan dan datanglah kedua keluarga dari Baby Gunter. Di sana mereka berdua pun mengucapkan terima kasih kepada Patrick dan teman-temannya dikarenakan telah mengurus anaknya dengan baik. Sebelum mereka berpisah, Patrick pun langsung memeluknya dan mengakibatkan bajunya terbakar dan meninggalkan bekas luka bakar di tubuh. Lalu mereka pun pergi ke tempat asalnya dengan membakar perkemahan milik Tuan Crab yang telah terbakar semua karena tidak disengaja. Hal itu pun membuat Tuan Crab langsung bersedih dan menangis. Namun si Patrick ternyata telah memiliki bekas popok yang telah ditinggalkan oleh Baby Gunter yang ternyata di dalamnya berisikan beberapa berlian yang langsung diberikan kepada Tuan Crab. Hal itu kemudian langsung membuat Tuan Crab sangat senang sekali karena dia telah mendapatkan kekayaan yang sangat banyak dan bisa membuatnya kaya raya. Dan yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.